Assalamualaikum Sobat Football United. Dua jurnalis memberikan pendapatnya terkait dengan situasi dari Matheus Fernandes yang memang sedang dikejar terus ya oleh Manchester United dan juga oleh Tottenham Hotspur. Jadi gua akan membahas dua jurnalis tersebut adalah Fabrizio Romano dan juga Jakobsben. Matheus Fernandes ini terbuka untuk bergabung dengan Manchester United atau Tottenham Hotspur. Sang pemain siap untuk pindah ke klub manapun tanpa menimbulkan masalah. Ia tidak memiliki preferensi kuat untuk menghalangi salah satu klub. Kedua klub secara aktif berkomunikasi dengan kubunya dan West Ham United melalui proposal yang dilakukan secara lisan ya, dan juga diskusi yang dilakukan secara harian ataupun juga secara terus-menerus. Belum ada tawaran resmi yang diberikan. Jadi komunikasi yang dilakukan ini sebatas lisan, dan Fabrizio Romano pun juga mengatakan bukan hanya komunikasi, bahkan juga proposal. Nah ini menarik ya, kalau gue asumsikan maka angka itu sebenarnya sudah ditawarkan tapi belum secara lisan. Masih belum secara resmi, baru secara lisan ya. Menciptakan dinamika perang penawaran yang kompetitif. Nah dari sini disebutkan oleh Fabrizio Romano bahwa perang harga itu sebenarnya sudah terjadi, tapi belum secara resmi, masih secara lisan, atau ini masih berlangsung di belakang layar. Faktor kuncinya adalah klub mana yang mencapai kesepakatan finansial terbaik dengan West Ham United ya, yang menuntut sekitar 85 juta euro. Sebelumnya disebutkan 80 juta pounds ya, tapi sekarang disebutkan oleh Fabrizio Romano di angka 85 juta euro. Dengan ketentuan pembayaran juga menjadi pertimbangan. Jadi struktur pembayaran ini juga dijadikan pertimbangan oleh West Ham United. Klub yang menawarkan proposal terkuat kepada West Ham kemungkinan akan mengamankan kesepakatan tersebut karena sang pemain siap menerima proyek manapun. Itu tadi dari yang dikatakan oleh Fabrizio Romano. Bagaimana dengan yang dikatakan oleh Jakobsben? Manchester United dan juga Tottenham Hotspur sedang menunggu keputusan dari Matheus Fernandes mengenai klub mana yang ingin dia bergabung ya. Klub yang terpilih kemudian akan berada dalam posisi yang lebih kuat untuk bernegosiasi dengan West Ham. West Ham tetap mempertahankan harga jual Matheus Fernandes sebesar 80 atau 85 juta pounds meskipun terdegradasi. Berkat suntikan dana yang baru-baru ini yang mengurangi kebutuhan mereka untuk segera menjualnya. Matheus Fernandes belum memberikan komitmen, dan meskipun minat United sudah ada sebelum Spurs, artinya Manchester United memberikan semacam kayak sinyal ingin mendatangkan Matheus Fernandes lebih dahulu daripada Tottenham Hotspur, situasinya tetap berubah-ubah dengan potensi klub lain untuk kembali ikut serta dalam persaingan ini juga terbuka. Nah, Sobat Football United, dari dua jurnalis ini ada dua kabar yang berbeda ya. Tadi Fabrizio Romano mengatakan bahwa yang terpenting adalah mencari kesepakatan dengan West Ham United. Sementara Jakobsben mengatakan hal yang hampir sepenuhnya berbeda. Bagaimana keputusan ini bukan berada di West Ham United, tapi berada di Matheus Fernandes. Jadi Matheus Fernandes ini yang harus memilih dulu, baru kemudian yang dipilih oleh Matheus Fernandes ini diprediksi memiliki kemudahan untuk bisa mengamankan negosiasi ya dengan West Ham United. Dua hal yang berbeda. Dan ada banyak juga informasi-informasi lain yang menurut gua nampaknya ada dua condong gitu loh. Ada dua situasi. Yang pertama memang memberikan informasi apa adanya. Yang lainnya nampaknya juga dalam tanda kutip ikut menjadi alat dari negosiasi. Kalau Sobat Football United mengerti apa yang gue maksud ya. Jadi salah satunya ini, gue tidak menyebutkan mana ya, apakah Fabrizio Romano atau Jakobsben, gue tidak menyebutkan yang mana ataupun sumber-sumber lain juga. Tapi gue merasa bahwa ada satu informasi yang mungkin betul apa adanya, dan yang lainnya mungkin digunakan merupakan sebuah alat untuk negosiasi oleh mungkin kubu dari Matheus Fernandes atau yang mana gue nggak tahu. Tapi memang situasinya berbeda menurut gue. Nah, dari keadaan ini, apa kira-kira yang paling memungkinkan? Apakah yang dikatakan oleh Fabrizio Romano ataukah Jakobsben? Kebenarannya seperti apa? Gue nggak tahu. Tapi menurut keyakinan gue, secara ringan amatiran,
Ya, baik West Ham United maupun Matheus Fernandes sama-sama memiliki power, sama-sama memiliki katakanlah kekuatan ataupun bahkan kekuasaan ya terkait dengan klub mana yang akan dituju selanjutnya. Tapi gue melihat bahwa kalau melihat dari status pemain bahwa Matheus Fernandes ini masih berada pada kontrak di West Ham United sampai jangka waktu tertentu, artinya ya West Ham United yang lebih memiliki kendali. Kalau gue melihatnya seperti itu, walaupun sekali lagi ya sang pemain pun juga memiliki semacam kayak peran di keputusan akan kemana, akan klub mana yang dipilih. Maksud gue begini, kalau seandainya Matheus Fernandes ingin ke Manchester United, misalnya seperti itu, tapi Manchester United memberikan tawaran yang tidak banyak ya, yang tidak sesuai dengan yang West Ham inginkan, ya West Ham bisa menolak gitu loh. Bukan keputusan tidak ada di tangan dari Matheus Fernandes. Tapi semisal Manchester United dan juga Tottenham Hotspur memberikan penawaran yang nilainya mungkin sama ataupun berbeda tapi tipis ya, mungkin struktur pembayarannya yang tidak sama ataupun juga mungkin angka totalnya pun juga berbeda tipis seperti kasus dari Benjamin Sesko, maka Matheus Fernandes juga akhirnya yang punya kekuatan untuk menentukan pilihan yang mana. Kalau misal Tottenham Hotspur dan Manchester United akhirnya melakukan penawaran dan ternyata ada gap yang cukup signifikan, misalnya Tottenham Hotspur memberi penawaran di angka 80, Manchester United berada di angka 60 tawarannya, ya tentu saja West Ham United akan lebih memilih angka yang tinggi ya, yaitu ada di angka 80 juta tadi itu, dengan selisih 20 juta yang menurut gue itu merupakan angka yang signifikan, dan itu tidak bisa dipengaruhi menurut gue secara ringan amatiran oleh Matheus Fernandes kalau memang gapnya senilai 20 juta. Tapi kalau gapnya mungkin di bawah 5 juta mungkin bisa ditentukan juga oleh Matheus Fernandes. Nah, dari situ gue masih melihat bahwa persaingan ini masih terbuka. Masih terbuka dengan masing-masing pihak ini memiliki kekuatannya masing-masing. Misalnya Manchester United ya, dengan klub Manchester United yang berlaga di Champions League, Manchester United yang finish di 3 besar, menatap 2028 juara Liga Inggris, Tottenham Hotspur yang membangun ulang skuadnya, kemungkinan akan memiliki daya keuangan yang juga lebih besar, West Ham United tentu saja yang memiliki kontrak dari Matheus Fernandes juga memiliki kekuatan di sana, sementara Matheus Fernandes sebagai ya pemain yang akan menentukan masa depannya di mana, itu juga memiliki kekuatan juga menurut gua, yang diwakili direpresentasikan oleh sang agen ya Jorge Mendes yang juga memiliki menurut gua reputasi yang sangat luar biasa di Eropa. Jadi keadaannya masih sama-sama terbuka kalau menurut gua seperti itu, cuman kecondongannya kalau menurut gua ya bagaimanapun juga nampaknya power dari West Ham United itu masih tinggi. Matheus Fernandes tentu saja juga kalau dia memang ingin ke Manchester United, dan nampaknya seperti gue informasikan sebelumnya, nampaknya Manchester United pun juga optimis bahwa sang pemain itu sebenarnya lebih ingin ke Manchester United. Tapi kalau pada akhirnya tawaran dari Manchester United jauh di bawah angka dari Tottenham Hotspur, seperti yang Andy Mitten katakan ya dalam beberapa waktu yang lalu, ya walaupun sang pemain lebih ingin ke Manchester United, tapi bisa saja akhirnya dia akan berlabuh ke Tottenham Hotspur Stadion, ke London Utara, bukan ke Manchester atau ke Old Trafford. Dan kalau seandainya itu terjadi, apakah itu merupakan sebuah kekalahan bagi Manchester United? Seperti yang sering gue singgung di video-video sebelumnya, gue tidak melihat ini sebagai sebuah kekalahan. Karena Manchester United juga punya batasan-batasan, aturan-aturan yang mereka harus tegakkan dan mereka harus disiplin terkait dengan hal tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu Sobat Football United ya. Pendapat dari dua jurnalis yang menurut gue menarik. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Mana yang lebih benar kira-kira ya? Apakah Jakobsben ataukah Fabrizio Romano? Kalau gue sudah katakan tadi, menurut gue mana ya kira-kira seperti itu. Mungkin Sobat Football United bisa artikan sendiri. Tapi gue ingin tanya bagi Sobat Football United nih, apakah memang powernya ada pada Matheus Fernandes atau pada West Ham United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.